Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya tidak akan membuat tutorial, namun saya akan memaparkan sebuah materi mengenai data integrity. Berbicara mengenai data, data merupakan suatu hal yang sangat penting dan berharga, apalagi di zaman sekarang. Ya, zaman manusia sudah berdampingan dengan teknologi yang sudah serba digital. Ya, dengan adanya data, kita dapat membuat sebuah informasi atau menerima informasi yang sangat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Namun bagaimana dengan informasi palsu atau hoax? Nah, nanti kita bahas di materi data integrity. Sebelum berbicara mengenai data integrity, harus tahu terlebih dahulu dong, apa itu integrity. Integrity atau integritas adalah keutuhan, kejujuran, ketulusan. Maksudnya di sini adalah sebuah kualitas dalam kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Jika kita terapkan dalam diri kita sifat integritas ini, kualitas kejujuran dalam diri kita ini itu akan sangat besar. Sehingga kita tidak akan berani berbohong, tidak akan berani melakukan tindakan kejahatan, tidak akan mau atau berani mengambil yang bukan milik hak kita sendiri. Lalu, apa hubungannya dengan data? Nah, salah satu dasar dari aspek keamanan informasi yang merujuk kepada akurasi dari konsistensi pada sebuah data yang disimpan pada database, data warehouse, data mart, atau struktur lainnya. Itulah yang disebut dengan data integrity. Dalam definisi lain mengenai data integrity, ada yang namanya proses, kondisi, dan fungsi. Sebuah proses, kondisi, dan fungsi itu sangat berpengaruh dalam kualitas data. Maksud proses di sini adalah memverifikasi bahwa data tetap tidak berubah dalam perjalanan dari mulai pembuatan sampai ke penerimaan, yang disebut dengan konsisten. Lalu kondisi adalah data ukuran validitas dan ketepatan dari objek data. Jadi data itu seberapa akurat. Nah, ini disebut dengan akurat. Lalu fungsi yaitu terkait dengan keamanan layanan integritas data, mempertahankan informasi persis seperti yang dimasukkan dan diaudit untuk menegaskan keandalannya. Ini yang disebut dengan secure istilahnya. Nah, jadi pada saat kita menginputkan sesuatu ke dalam data, lalu data tersebut kita kirimkan ke orang lain, maka data tersebut harus sama dengan apa yang kita inputkan. Nah, jika sebuah data mempunyai nilai integritas, maka akan ada ancaman yang bisa mempengaruhi nilai integritas data tersebut, sehingga data tersebut tidak akurat, tidak komplit, dan tidak aman. Ancaman yang pertama yaitu data corruption, yaitu data yang rusak atau error karena kesalahan sistem atau kesalahan pengguna. Yang kedua yaitu data modification. Berbeda halnya dengan data corruption yang dapat kita lihat atau deteksi. Data modification secara kasat mata kita tidak dapat melihat perubahan pada data tersebut. Ini sangat berbahaya sekali, artinya dengan teknik-teknik tertentu, orang lain dapat memodifikasi data tersebut. Dan yang ketiga yaitu unordered disclosure, yaitu orang yang tidak berhak bisa memblow up atau menyebarkan data-data yang tadinya tidak dipublish, malah dipublish. Penyebabnya baik oleh error program maupun diretas oleh orang-orang yang disebut dengan hacker. Sehingga dengan ancaman-ancaman tersebut, orang-orang mulai berpikir cara melakukan perlindungan terhadap ancaman tersebut sehingga integritas data semakin baik. Cara yang pertama yaitu data encryption, yaitu melindungi data dengan mengubah data tersebut menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca orang lain. Walaupun data kita bisa dicuri, bisa saja dicuri, tapi orang lain tidak dapat membacanya, tidak dapat membaca isi data kita. Cara yang kedua yaitu data backup, yaitu data yang tadi kita simpan di tempat lain sehingga seandainya terjadi kehilangan atau dimodifikasi atau perubahan data,
data aslinya tetap disimpan di tempat yang aman. Cara yang ketiga yaitu access control, yaitu mengizinkan siapa saja yang boleh mengedit, siapa saja yang boleh melihat, dan siapa saja yang boleh mengelola. Jadi, pada saat ada yang merubah data, akan terlihat siapa user yang merubah data tersebut. Cara yang keempat yaitu input validation, berfungsi untuk mencegah salah memasukkan inputan. Dan cara yang kelima yaitu data validation, yaitu memastikan bahwa data yang kita transmisikan bebas dari korup, sehingga pada saat data itu sampai pada tujuan, tidak ada korup atau kesalahan sama sekali. Nah, itu dia materi pembahasan mengenai data integrity. Bila ada yang salah dalam bertutur kata, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.